Selamat datang di channel saya. Mari kita sama-sama mendengarkan novel Sang Pewaris Pertama, by Guru Wu yang Merokok. Bab 6. Philip dengan santai menelepon George Thomas. George, memeriksa proyek terbaru yang ditangani oleh Win Johnston di perusahaan Beacon Pharmaceutical. Apakah ada pesanan senilai jutaan dolar? Beritahu aku siapa klien dan penanggung jawabnya. Bantu aku. Dari ujung yang lain terdengar suara hormat George, berkata, Tuan Muda, Beacon Pharmaceutical adalah salah satu perusahaan tempat keluarga Clark berinvestasi. Aku akan meminta Presiden Hall of Beacon untuk mengunjungimu secara pribadi. Hah? Beacon Pharmaceutical sebenarnya adalah salah satu perusahaan tempat keluarga kita berinvestasi. Ayahku terlalu hebat. Philip tiba-tiba menyesal tidak mewarisi bisnis keluarga lebih awal. Tidak perlu dengan cara seperti itu. Selidiki dengan cepat dan minta klien memuluskan seluruh proses sehingga mereka tidak akan menyulitkan Win, kata Philip dengan tenang. Tuan Muda, aku menyarankan kamu untuk membeli perusahaan klien itu saja. Anda tidak akan kekurangan uang, George menyarankan. Apa-apaan ini? Membeli perusahaan? Seperti yang diharapkan dari seorang kepala pelayan dari keluarga kaya. Oh George, orang tua, apakah kamu benar-benar berbicara bisnis sebesar ini sekarang? Itu disebut rendah hati, apa kamu mengerti? Jika aku ingin membelinya, apakah aku akan menunggu sampai sekarang? Philip menjawab dengan marah. Baiklah, Tuan Muda, tolong beri aku waktu 10 menit, kata George meminta dengan malu-malu. Begitu menutup telepon, George segera meminta sekretarisnya menghubungi ketua Beacon Pharmaceutical, Derek Hall. Ketika Derek menerima telepon dari sekretaris George, dia gemetar karena kegirangan. Presiden Thomas, apakah kamu membutuhkan aku untuk sesuatu? Itu adalah panggilan dari orang terkaya di Riverdale City. Presiden Grup Apex. Tak terhitung banyaknya orang yang ingin makan bersamanya. Presiden Hall, bukan aku yang menginginkan sesuatu darimu, tapi Tuan Mudaku. Suara George terdengar tenang melalui telepon, tetapi nadanya serius. Bagaimanapun, dia adalah orang terkaya di Riverdale City. Seorang presiden harus terdengar hormat di depan Tuan Muda, tetapi terhadap orang lain, dia adalah bosnya. Dan seorang bos secara alami perlu berperilaku seperti itu. Tuan Muda, Derek saat ini sedang duduk di dalam kantor Presiden Menara Beacon, tertegun dan mulai berkeringat dingin. Tuan Muda Presiden Thomas, orang terkaya di kota masih memiliki seorang Tuan Muda. Itu terlalu menakutkan. Lalu, apa yang Tuan Muda ingin tanyakan dariku? Derek bertanya hati-hati, takut membuat George marah jika dia tidak cukup berhati-hati. Ada Win Johnston di perusahaanmu. Siapa klien yang dia hubungi belakangan ini? Tanya George. Derek mengenal Win Johnston. Dia adalah wakil manajer dari Departemen Pemasaran, seorang wanita yang kuat, dan Derek juga sudah lama mengamatinya. Tapi sayangnya, dia sudah menikah, meski itu tidak masalah. Derek segera menuju ke bagian pemasaran dengan kepala bersimbah keringat. Ketika staf Departemen Pemasaran Beacon Pharmaceutical melihat Derek, mereka semua terdiam. Di mana Deputi Manajer Johnston? Tanya Derek. Dia keluar untuk diskusi bisnis, jawab seorang anggota staf. Siapa kliennya? Tanya Derek. Manajer Maury Warren dari Victory Pharmaceutical, jawab salah satu anggota staf di departemen itu. Derek mengangkat teleponnya kembali, berbalik badan, dan dengan hormat melaporkan, Presiden Thomas, kliennya adalah Maury Warren dari Victory Pharmaceutical. Baiklah, mengerti. George langsung menutup telepon setelah itu. Selanjutnya, George menggunakan otoritasnya sendiri untuk memberi peringatan kepada Victory Pharmaceutical. George telah melayani sebagai kepala pelayan selama bertahun-tahun sampai sekarang, dia secara alami bisa mengetahui dan memahami dengan cepat apa yang dipikirkan oleh Tuan Mudanya. Maury Warren dari Victory Pharmaceutical ini pasti telah menyinggung dan membuat masalah dengan Tuan Muda. 6 menit kemudian, Philip yang sedang menuju ke rumah sakit menerima telepon dari George. Tuan Muda, semuanya telah diurus. Baik, jangan beritahu Win tentang ini, dan tutup mulut semua orang. Aku bahkan tidak ingin mendengarnya, kata Philip. Dimengerti, Tuan Muda. Tetap rendah hati. George terkekeh. Setelah menutup telepon, Philip melihat gedung rumah sakit di depannya dan tersenyum pahit. Oh, Win, kamu terus mengatakan bahwa aku tidak dapat membantumu. Aku beritahu kamu sekarang bahwa aku dapat membantumu hanya dengan mengucapkan satu kalimat saja, dan semuanya bisa dilakukan. Jika suatu hari kamu mengetahui bahwa aku yang telah membantumu,
Bagaimana reaksimu terhadapku? Sementara itu, di restoran makanan barat di lantai 6 Hotel Hilton. Maury Warren sudah terlalu banyak minum dan sekarang tangannya mulai berperilaku tidak baik. Deputi Manajer Johnston, Anda terus makan tetapi sama sekali belum menyentuh minuman anggurmu. Apakah kamu meremehkanku? Maury memasang muka masam, suaranya terdengar sinis. Win menampakkan senyum minta maaf dan menjelaskan, Manajer Warren, Anda salah. Saya hanya tidak sehat beberapa hari ini, jadi saya tidak bisa minum alkohol. Gendut brengsek ini terus mencoba menyentuhku, dia sangat menjengkelkan. Huff. Karena Anda berkata seperti itu, saya rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan lagi. Maury mendengus sebelum mengancam Win. Deputi Manajer Johnston, kamu harus tahu bahwa tidak hanya Bacon yang mencoba bekerja sama dengan kami. Ada banyak orang yang memohon untuk bertemu denganku. Mendengar kata-katanya, Win mengerutkan kening dan memandang ragu pada anggur merah di atas meja. Baiklah, aku akan minum 1 gelas saja, kata Win. Dia mengambil sebotol anggur merah dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Ragu-ragu Maury tersenyum saat memandang Win. Wanita ini begitu menawan di bawah cahaya lampu restoran yang redup. Win meminum seluruh isi gelas sekaligus. Manajer Warren, apakah ini akan berhasil? Mari bicarakan tentang kolaborasi bisnis kita. Petik 2. Deputi Manajer Johnston, jangan terburu-buru. Mengapa kita tidak membicarakan hal ini pelan-pelan di kamar? Maury Warren mengungkapkan agenda sebenarnya untuk malam itu. Segera setelah dia berbicara, dia meletakkan tangannya di paha Win dan ingin bertindak lebih jauh. Plak, Win langsung berdiri dan menamparkan wajah pria gendut itu dengan marah. Manajer Warren, ini sudah cukup. Kamu wanita jalang, beraninya kau menamparku. Maury menatap tajam dan berdiri. Dia mengangkat tangan dan hendak menamparkan Win. Kring kring kring. Suara nada dering ponsel memotong aksinya. Maury meraih telepon genggamnya saat dia melihat Win pergi, dan bertanya kepada si penelepon. Siapa ini? Maury Warren. Begitukah caramu berbicara denganku? Di sisi lain terdengar raungan kemarahan yang berapi-api. Presiden Lewis, aku minta maaf, dengan sangat menyesal. Beberapa promotor terus berusaha menghubungiku sekarang. Apa yang kamu inginkan dariku? Maury segera terdengar seperti anak kecil yang penurut. Orang ini, Presiden Lewis, adalah ketua Victory Pharmaceuticals, bosnya. Untuk apa dia menghubunginya? Meski pria itu kini telah mengacaukan rencananya, Maury tidak berani mengeluh. Apakah kamu bertanya kepadaku? Apakah kamu dengan sengaja mencoba merepotkan Deputi Manajer Johnston dalam kolaborasi bisnis kita? Presiden Lewis bertanya, terdengar jengkel. Hanya beberapa saat yang lalu, Maury menerima telepon dari orang terkaya di Riverdale City, George Thomas. Kata-kata pria itu dipenuhi dengan provokasi. Sialan, Maury Warren ini. Dia memiliki keberanian untuk menyinggung sosok yang begitu menonjol. Apakah dia mencari masalah? Presiden Lewis, bagaimana kamu bisa tahu tentang ini? Maury tercengang. Mungkinkah Win yang memberitahunya? Tetapi, dia hanyalah seorang wakil manajer dari Departemen Pemasaran, tidak mungkin baginya untuk berhubungan dengan Presiden Lewis. Kamu bahkan menanyakan ini padaku. Apakah kamu mencoba membuat dirimu sendiri dipecat? Presiden Lewis menjadi sangat marah dan berteriak. Kolaborasi kita dengan Bacon disetujui. Dan lebih baik kamu segera meminta maaf kepada Deputi Manajer Johnston, secara langsung. Tanpa ada pengampunan maaf darinya, jangan pernah berpikir untuk kembali ke perusahaan. Kamu bisa aku pecat. Klik. Panggilan itu diakhiri dan Maury Warren terperangah. Dia tahu bahwa Presiden Lewis sangat marah. Tanpa sepatah kata pun, Maury berlari mengejar Win. Deputi Manajer Johnston, harap tunggu. Maury sekarang bertingkah laku seperti anak yang patuh, menundukkan kepala, sedikit membungkuk dengan tangan terkatup untuk menunjukkan permintaan maafnya. Deputi Manajer Johnston, maafkan aku bingung sebelumnya. Aku akan segera menandatangani perjanjian kolaborasi kita. Aku berharap wakil manajer Johnston dapat memaafkanku karena dibutakan oleh keinginanku sendiri. Win tercengang. Dia menatap Maury dengan kaget dan bingung. Manajer Warren, apakah Anda serius? Ini adalah proyek yang Win mulai dan kerjakan selama sebulan penuh. $100.000. Bahkan komisinya sendiri bernilai puluhan ribu dolar. Mereka akhirnya bisa membayar biaya pengobatan Mila. Hanya dalam 10 menit, Maury dan Win sama-sama menandatangani kesepakatan.
Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Win masih dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi. Belum, Presiden Warren, Anda menyebutkan bahwa bosmu telah menyetujui ini secara pribadi, bukan? Tanya Win, masih merasa bingung. Maury telah memberinya senyuman menyanjung sepanjang waktu. Ya, wakil manajer Johnston. Kamu seharusnya memberitahuku bahwa kamu adalah kenalan Presiden Lewis. Kami hampir mengalami kesalahpahaman. Win mengangguk, masih bingung. Bagaimana dia bisa berkenalan dengan Presiden Lewis dari Victory Pharmaceutical? Itu berarti seseorang telah membantunya. Mungkinkah Juan Parker? Sebelumnya pria itu telah menyebutkan nama ini padanya di pagi hari. Aku harus bertanya padanya, pikir Win. Dia tanpa sadar membandingkan Philip dan Juan dalam pikirannya dan penghinaan terhadap Philip mulai tumbuh kembali. Suaminya terlalu tidak berguna. Di sisi lain, Philip masih tidak sadar bahwa setelah membantu masalah Win, wanita itu telah salah paham dan mengira bahwa saingannya. Juan, yang telah membantunya dalam menyelesaikan proyek dalam perusahaan tempatnya bekerja. Jika Philip tahu tentang ini, dia mungkin akan muntah darah karena kesal. Keesokan harinya di sore hari, Philip pergi dengan mobil Bentley setelah meninggalkan rumah sakit. Dia telah membuat janji untuk bertemu seseorang bersama dengan George hari ini. Setelah Philip masuk ke mobil, seorang gadis yang berdiri tidak terlalu jauh, bergumam dengan curiga, mengapa postur belakang pria itu terlihat seperti Philip. Lynn Johnston ada di sini di rumah sakit hari ini untuk mengunjungi putri sepupunya. Sebenarnya dia tidak mau datang, tetapi orang tuanya mengatakan bahwa akan terlihat tidak sopan untuk tidak mengunjungi anggota keluarga Johnston. Namun, sesampainya di pintu masuk rumah sakit, Lynn kebetulan menyaksikan Philip masuk ke dalam mobil. Tetapi, dia berasumsi bahwa saudara ipar sepupunya yang tidak berharga tidak akan pernah mampu membeli mobil mewah seperti Bentley, jadi Lynn tidak pernah memikirkannya lagi dan pergi ke bagian ruang rawat inap rumah sakit. Di dalam mobil, Bentley yang melaju, Philip bertanya dengan enggan, George, siapa yang akan kita temui hari ini? Apakah mereka merepotkan? George menjawab dengan hormat, Tuan muda, itu tidak akan merepotkan. Dia seorang kolektor di negara kita, sudah kuanggap sebagai temanku. Lalu mengapa aku harus ikut bertemu temanmu? Philip bertanya, sebagai gantinya. George tua yang baik, apakah ini semacam persahabatan antar pria seperti adegan di film Gay Brokeback Mountain? Kamu sudah mencapai di usia yang tidak lagi muda, dan kamu masih terlibat dalam hal-hal seperti ini. George tersenyum. Tuan muda, ini hanya bisnis kecil yang bernilai 1 miliar. Kamu perlu belajar dari pengalaman agar kamu bisa mewarisi kekayaan keluarga dan mengelola sepenuhnya secepat mungkin. Jawaban ini membuat Philip menatap George untuk beberapa saat. Bisnis bernilai 1 miliar dolar adalah bisnis kecil. Philip menahan keinginan untuk membuat lelucon kepada George dan berkata, George, apakah kamu tahu bagaimana sapi itu mati? Oh tidak, setelah tidak bertemu selama 7 tahun, orang tua ini semakin lama semakin berpikir seperti layaknya orang kaya. Dan sebagai pewaris keluarga elit, Philip memiliki kesalahpahaman tentang ketakutan terhadap perubahan yang terjadi pada George. Terima kasih telah mendengarkan novel Sang Pewaris Pertama, by Guru Wu yang Merokok.